hormati, RTP pada sore hari ini itu didasarkan kepada surat yang akan disampaikan kepada kami dari Kapaskan Lira Kota Probolinggo, yaitu pada tanggal 1 Juli 2025. Mohon maaf sebelumnya kami ada keterlambatan terkait dengan proses dan tanggapan kami, karena memang ini ada beberapa agenda DPRD yang memang betul-betul juga sangat mendesak sekali karena perintah dan aturan perundang-undangan juga. Itu PAK, perubahan anggaran APBD di tahun 2025 itu harus betul-betul dipercepat karena perintah undang-undang dan juga instruksi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur, karena memang pasca peralihan kekuasaan itu, pemerintahan itu harus betul-betul disandingkan dengan perubahan sehingga bisa beradaptasi dengan RPJMD yang baru, sehingga ini dalam perubahan ini murni sudah otomatis adalah visi misi dari saudara wali kota yang terpilih, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi ada surat dari LSM Lira kepada kami dari DPRD nomor 008 garing DPD garing Lira garing BPL garing angka 7 garing 2025 tanggal 1 Juli 2025, yaitu permohonan RDP terkait perizinan Megacuan Kota Probolinggo. Sebetulnya pada waktu kami tidak mengikuti karena masih ada kegiatan ibadah pada waktu itu, saya secara pribadi, tapi sudah diwakili oleh teman-teman pimpinan yang lain. Sebelumnya pada tanggal 26 Mei hari Senin tahun 2025 jam 12 di ruang komisi ini sudah pernah dilakukan rapat dengar pendapat juga tanpa mengikacauan dari teman-teman eksekutif yang sudah kita panggil juga untuk dimintai pendapat dan sebagainya. Ada beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan kepada pemerintah Kota Probolinggo, Bapak Ibu sekalian. Nah, menyikapi ini sehingga ternyata ada surat kembali dari Lira Kota Probolinggo. Saya menginginkan ini adalah surat yang terakhir dari Lira berkaitan dengan Megacuan ini, sehingga bisa menuntaskan semua proses yang ada, sehingga nanti mungkin kalau seandainya ada yang kurang puas dan lain sebagainya itu bisa melalui jalur-jalur yang lain, karena kami juga akan memproses ini sesuai dengan tupoksi kami dan sesuai dengan tugas fungsi kami selaku DPRD. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas nama Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kami berikan waktu kepada LSM Lira untuk menyampaikan sekilas saja berkaitan dengan maksud dan tujuan surat yang sudah disampaikan kepada kami. Nanti dari bersambut akan ditanggapi dan akan diberikan masukan juga oleh teman-teman baik dari OPD maupun dari teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, bisa juga dari teman-teman Megacuan. Sebelum saya waktu diberikan kepada LSM Lira, saya konfirmasi ini asisten nggak ada ya? Perekonomian, Pak Awan. Kami mengundang Pak asisten juga perekonomian. Nggak ada yang Pak Agus, nggak ada yang cuti, Pak. Oh, yang cuti ya? Oh, cuti. Oh, ya meninggal. Iya, sebetulnya kami mengundang juga asisten berkaitan dengan ini, sehingga landing supernya pas sebetulnya kami, tetapi karena memang ada kesibukannya, ada ibunya meninggal, jadi nggak bisa hadir. Untuk itu kami berikan waktu kepada teman-teman LSM Lira untuk menyampaikan maksud dan tujuannya sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kami dari DPRD Kota Probolinggo. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih pimpinan. Sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan, saya juga mengucapkan selamat kepada Ketua Komisi 3 yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji. Semoga bisa menjadi haji yang mabrur dan amanah tentunya. Terus kemudian di sebelah kiri saya juga membawa seorang teman saya, Dewan Pakar ya. Ini yang juga pernah ada di DPRD Kota Probolinggo, yang juga
Beliau dalam keadaan duka, ya, beberapa hari yang lalu istri tercintanya lebih mendahului kita. Saya sampaikan rasa duka tentunya, tapi hari ini sebetulnya tadi saya sampaikan Pak Udin jangan datang, ya, karena masih berduka, tapi dia membalas saya, demi Probolinggo lebih baik saya datang. Terima kasih buat kesediaannya. Terus sebelah kanan saya juga sama, ini juga bagian Dewan Pakar juga, Bu Kikis, dia seorang lawyer yang ada di Probolinggo. Kami bergabung bersama-sama dalam satu atap Lembaga Perlindungan Konsumen, dan saya juga mendapat mandat sebagai Wali Kota LSM Lira Kota Probolinggo. Sesuai dengan undangan daripada DPRD Kota Probolinggo tanggal 9 Agustus 2025 terkait tentang rapat dengar pendapat yang diselenggarakan pada hari ini, itu adalah memenuhi surat kami yang kami kirim pada tanggal 1 Juli. Tentunya dari tempat ini saya mengucapkan maaf juga ya kepada beberapa teman-teman anggota Dewan, Pak Poniman, Pak Robert, yang saya tanya berkali-kali, ini suratnya tanggal 1, apa nanti direalisasikan tanggal 1 tahun berapanya? Karena jujur yang bicara di sini adalah seorang LSM yang katanya lembaga susah makan. Sehingga kami juga dihujat oleh netizen bahwa ini kalau uangnya kurang ngomong terus, kira-kira kayak begitu. Tapi bukan itu persoalannya. Kami ada di sini adalah kami ingin kita sama-sama membangun kota sesuai dengan aturan yang kita sudah buat. Bahwa terkait tentang berdirinya Migacoan selama 5 tahun ada di Kota Probolinggo, itu diketahui bahwa berdiri berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kota Probolinggo dengan Wali Kota Habib Hadi. Dengan durasi 1 tahun, apabila tidak menyelesaikan seluruh syarat yang ada, maka rekomendasi atau proses itu dianggap gugur alias tidak ada. Namun Migacoan ini masih tetap ada. Opini yang di luar berkembang kepada kami bahwa yang diperdebatkan di sini adalah parkir. Nah, kalau soal parkir kan nanti kan Kadishub yang punya tugas kayak begitu. Bukan itu yang kami maksud di sini. Parkir kita dukung, ya, bagaimana untuk menaikkan pendapatan daerah. Yang jadi soal di sini yang kami angkat adalah tata ruang. Dan tata ruang ini berdasarkan adalah peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007. Itu adalah aturan tata ruang secara nasional yang disetujui oleh MPR DPR. Ya, aturan itu yang kami pakai di sana. Kalau ada rujukan di tingkat daerah, ada perwali ataupun ada perda, tentunya harus punya cantolan dengan aturan yang di atas. Begitu. Ya. Jadi kalau umpamanya Migacoan kita biarkan terus berdiri di sana, artinya kita sedang melanggar sebuah undang-undang di sana, undang-undang tentang tata ruang yang diatur di Republik ini. Bagaimana bisa Gacoan bisa ada di sana tanpa memiliki legalitas, sementara nilai pajak dari konsumen dia pungut selama sekian tahun? Ini ngeri nih kayak begini ya. Saya selain di Lira, saya juga adalah penggiat lembaga konsumen. Artinya nanti kami juga akan berbicara banyak tentang undang-undang konsumen di sana. Bagaimana konsumen itu bisa dipungut, dibebankan, sementara pajaknya sendiri dirilis oleh Bapeda mengalami tunggakan pembayaran pajak. Tapi itu narasinya itu di luar. Yang kami tanya di sini adalah hasil RDP kita yang pertama itu direkomendasikan untuk ditutup. Itu dulu yang saya tanya. Ini kan, ya, ini kan saya atau cek. Artinya saya kan kita berbicara dengan DPR. Ya. Kita rapatnya di gedung, di forum yang terhormat di Komisi 3. Saya tidak bicara di luar gedung, saya tidak bicara di jalan, tapi kita berada di dalam sebuah forum yang terhormat, kantor rakyat, yang dimana kita sudah memutuskan sebuah rekomendasi untuk ditutup yang diusulkan kepada pemerintah daerah
kepada Satpol PP kalau nggak salah juga diwawancara sudah akan memberikan SP 123 dalam hitungan yang cepat. Tapi nyatanya hari ini tetap jalan dan marka-marka lalu lintas punya Pak Agus masih tetap melekat ada di sana. Ini bukan perusahaan daerah yang harus kita fasilitas di sana. Kalau perusahaan daerah mungkin kita akan setengah diam, ya. Ini perusahaan yang memiliki cabang hampir di seluruh Jawa Timur. Artinya kita perlu penegakan itu. Kalau tidak dengan demikian, maka angkringan juga akan demo. Karena angkringan pernah ada di Seroyo. Nyatanya mereka harus digusur karena sebuah aturan yang katanya tata ruang kita adalah perkantoran. Peraturan yang kita buat jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini saya tidak mau. Kalau mau kita tegakkan, maka selesai kita rapat ini kita tutup Liga Cuan. Karena sudah 4 tahun, 5 tahun dia berdiri. Buat apa kita buat SP 123 sementara rekomendasi awalnya sudah gugur. Dalam ketentuan undang-undang tadi, di sini ada ketentuan pidana, ya. Yang ini memang bukan tugas saya karena ini tugas penyidik, kami akan bawa ke penyidik. Itu dikatakan di sana ada denda pidana dan denda. Ya, dari pasal 269 sampai dengan pasal 75. Saya baca saja yang 75 setiap orang atau saya baca yang 73 saja. Sebentar. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini aturan yang saya baca. Artinya bukan sebuah toleransi, Pak. Tapi kalau undang-undang ini kalau masih ada, kalau belum dihapus di Republik ini, artinya itu ada denda pidananya. Ya, begitu kira-kira. Jadi kami nggak mau kalau aturan ini kita tegakkan dan sampai berdampak hukum. Makanya gedung DPR ini kita pakai sebagai sebuah restorasi justice. Di sini kita menyelesaikan tanpa ada dampak hukum. Tapi kalau ini terus kita pertahankan, maka kami tadi sudah dibanti-banti oleh Pak Ketua. Ruang ini ada ruang yang terakhir. Artinya kami boleh melakukan upaya-upaya di luar itu untuk menegakkan aturan. Mungkin dari saya itu dulu Pak Ketua sementara, biar saya tidak kampanye atau orasi di sini kan kita berimbang aja. Terima kasih, itu dari saya. Nanti saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Louis Mariona dari Dira yang telah menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan surat yang telah disampaikan kepada kami ke DPRD Kota Probolinggo yang diteruskan kepada Komisi 3. Tadi sudah bisa disimak Bapak Ibu sekalian, baik dari teman-teman Liga Cuan dan juga dari pemerintah. Untuk selanjutnya kami ingin klarifikasi dulu kepada perizinan terlebih dahulu karena memang leading sektor yang paling utama adalah perizinan. Secara otomatis nanti sebetulnya tadi mengingatkan ada asisten juga yang menyampaikan Pak Abbas, tapi nanti biar dari bersambut perizinan nanti yang menjelaskan secara utuh berkaitan dengan kronologis awal sampai akhir ini. Terima kasih kami sampaikan Pak. Ya, sebentar Pak Abbas. Ya. Izin ke Pak Ketua, sebelum nanti ke teman-teman dinas ya, saya minta dulu untuk diperkenalkan dulu kriteria dengan perwakilan dari Liga Cuan. Karena takutnya nanti yang menjadi perwakilan tidak punya kapasitas untuk menjawab. Takutnya kami juga nanti bahasa akan kami sampaikan, akhirnya tidak bisa menjadi rujukan kita sebagai dasar apa yang disampaikan. Ya, perkenalan dulu. Sebagai apa di Liga Cuan itu, dan Anda di sini diundang sebagai mungkin pengacaranya atau apanya buat saya. Ya, terima kasih Pak Eko. Silakan sebentar saja dikenalkan Pak. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Perkenalkan saya Arvin dari Legal dari Liga Cuan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti silakan Pak Abbas, dilanjutkan Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi 3 beserta seluruh anggota, yang kehormati rekan-rekan dari OPD teknis yang hadir pada sore hari ini, kemudian dari pihak Mika Cuan, dan khususnya yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan dari LSM Lirah, ya, Bapak Wali Kota Lirah serta timnya sebenarnya, dan rekan-rekan pendamping dan para wartawan. Mohon izin kami akan menyampaikan terkait dengan secara kronologis terkait dengan kegiatan usaha Mika Cuan ini. Kami awali dari tahun 2019, yaitu dengan diterbitkannya surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang, ya, yang ditantangani oleh Sekda selaku ketua tim koordinator pemanfaatan ruang daerah, TKRD yang kita kenal nanti. TKRD ini keluar atau rekomendasi ini keluar ketika dalam ada sedikit permasalahan, ada sedikit permasalahan terkait dengan masalah tata ruang, sehingga masuklah permasalahan tersebut dibahas di TKRD, ya, TKPRD, ya, sekali lagi saya ulangi, TKPRD, Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah, sehingga dibahas oleh TKPRD itu, kemudian lahirlah atau keluarlah rekomendasi dari ketua TKPRD yang intinya memberikan rekomendasi kepada kami DPMPTSB untuk menerbitkan atau memberikan izin pemanfaatan ruang kepada pihak Mika Cuan, yaitu sejak tanggal 16 surat tertanggal 16 bulan Desember tahun 2019, yang di situ memang ada beberapa poin yang disampaikan, ada persyaratan. Yang pertama, membuat surat pernyataan terkait dengan jumlah kursi, kemudian melengkapi sarana parkir, kemudian garis sepadan bangunan minimal 6 meter, kemudian tidak merusak atau tidak merubah langgam bangunan lama, intinya masih harus dipertahankan. Atas dasar surat rekomendasi dari TKPRD tersebut, kami tanggal 6 bulan 1 atau bulan Januari tahun 2020, kami menerbitkan persetujuan pemanfaatan ruang dengan surat nomor 503/01/425.117 tahun 2020 tentang persetujuan pemanfaatan ruang. Nah, atas dasar izin pemanfaatan ruang itu sebagai media atau persetujuan bagi pihak manajemen Mika Cuan, atau dalam hal ini adalah PT PPA, Pesta Pora Abadi, ya, PT Pesta Pora Abadi, ya, kalau disingkat dengan PPA, untuk bisa menindaklanjuti dengan izin-izin dasar yang lainnya, seperti untuk mengurus izin mendirikan bangunan, kemudian mengurus dokumen lingkungan hidup, kemudian tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi saluran pembuangan drainase, kemudian membuat surat pernyataan terkait dengan kapasitas minimal jumlah kursi, yang apabila di atas 100 kursi harus dilengkapi dengan andalan dari Dinas Perhubungan, kemudian dilengkapi dengan sarana parkir yang memadai, kemudian langgam bangunan tidak boleh berubah, melakukan penghijauan atau RTH 10% dari luasan tempat usaha, kemudian yang terakhir menyediakan tempat sampah dan sampah basah dan kering dan sumur resapan. Nah, dari izin persetujuan pemanfaatan ruang ini sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk menindaklanjuti untuk mengurus izin-izin dasar yang lain yang tadi saya sampaikan, IMP dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 13 bulan Januari tahun 2020 terbitlah surat keterangan rencana kota yang diterbitkan oleh Dinas PU, yang intinya bahwa kawasan tersebut masih diperbolehkan untuk tempat usaha, ya.
sesuai dengan surat keterangan rencana kota yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum tahun 2020. Kemudian selanjutnya rekomendasi IMB dari Dinas PU yang intinya tempat usaha itu dapat diproses untuk jenis bangunan tempat usaha. Jadi ada rekomendasi dari Dinas PU bahwasanya tempat tersebut masih atau diperbolehkan untuk kegiatan tempat usaha. Kemudian ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh owner dari Migacuan atas nama Ari Yohan Arjoto bahwa tidak akan menggunakan badan jalan untuk keperluan parkir Migacuan. Ini sebagai kelengkapan persyaratan atas surat persetujuan pemuatan uang yang kami terbitkan. Kemudian terbit juga SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atas termasuk juga ada pernyataan dari pihak manajemen, termasuk di dalamnya ada kapasitas kursi tidak melebihi dari 50 kursi. Kemudian tanggal 6 bulan Maret ya, tanggal 6 bulan Maret tahun 2020 terbit izin mendirikan bangunan yang waktu itu masih ditandatangani oleh DPM PTSP. Kemudian tahun 2002 kami melakukan pengawasan. Jadi kami setiap secara inisiatif maupun secara rutin kami akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kota Probolinggo dengan melibatkan berbagai OPD teknis yang terkait. Kami melakukan pengawasan kepada kegiatan usaha Migacuan yang di situ kami melibatkan seluruh OPD teknis dan menghasilkan beberapa rekomendasi ya. Yang selanjutnya hasil rekomendasi tersebut kami lanjutkan, kami sampaikan kepada Migacuan yang diantaranya dari hasil rekomendasi adalah agar mengurus izin Andalalit, karena ternyata setelah perkembangan dari Migacuan itu ternyata jumlah pengunjung itu melebihi dari 50 bahkan mungkin 100 lebih, sehingga ketika kami menemukan fakta di lapangan hasil pengawasan, kami memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen Migacuan untuk segera mengurus izin Andalalit kepada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Kemudian tahun 2004 bulan 11 kami juga melakukan pengawasan kembali 2024 bulan 11. Kami melaksanakan pengawasan kembali kepada tempat usaha Migacuan dengan melibatkan seluruh OPD teknis. Dari hasil temuan pengawasan itu kami juga memberikan rekomendasi kepada Migacuan untuk melaksanakannya. Di antaranya juga terkait dengan izin Andalalit, karena juga masih dari hasil rekomendasi pertama tersebut Pak, kami masih belum ada tindak lanjut dari Migacuan. Kemudian tahun 2024 kami melakukan pengawasan lagi dengan memberikan temuan yang sama, yaitu agar segera mengurus izin Andalalit ke Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Termasuk diantaranya ada beberapa rekomendasi dari dinas teknis yang diantaranya adalah izin Andalalit tersebut. Kemudian tanggal 26 Mei 2005 kami mendapatkan undangan dari Komisi 3 untuk melakukan rapat dengan pendapat untuk menindaklanjuti dari laporan masyarakat, dalam hal ini adalah LSM Lira terkait dengan kegiatan usaha Migacuan. Hasil rapat tersebut kami segera menindaklanjuti Pak, kami segera melakukan rapat koordinasi ya, dengan melibatkan OPD teknis terkait. Kami juga mengundang dari pihak dari Migacuan dengan kesepakatan yang pertama
dari hasil rapat tersebut kami menindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan melalui Dinas Perhubungan, karena ini adalah yang utama, permasalahan utama adalah terkait dengan masalah parkir yang kami anggap masalah parkir, Pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh rekan kami dari Lira bahwa ini bukan hanya masalah parkir, tapi kalau kami memandang ini adalah permasalahan utama adalah masalah parkir, sehingga pada rapat itu kami memberikan rekomendasi kepada Dinas Perhubungan untuk segera berkomunikasi dengan pihak Migajoan yang selanjutnya melakukan tindakan secara prosedural mekanisme yang ada, yaitu dengan menerbitkan surat peringatan. Ya, sampai sekarang sudah ada surat peringatan kedua, Pak. Jadi hasil RDP yang pernah dilakukan, bukannya kami tidak bertindak, Pak, kami sudah melakukan sudah berproses melakukan undangan kepada pihak Migajoan untuk berkomunikasi terkait dengan tindak lanjut hasil RDP dan hasil rapat koordinasi yang telah kami laksanakan, sehingga sampai sekarang sudah terbit surat peringatan 1 dan 2 kepada pihak Migajoan, yang nantinya bila mana tidak ada tindak lanjut dari Migajoan akan diterbitkan lagi selanjutnya, proses selanjutnya mungkin surat peringatan ketiga sampai nanti pada akhirnya akan penghentian atau penutupan kegiatan usaha. Demikian sementara yang bisa kami sampaikan, Pak. Jadi kami melaksanakan sesuai dengan prosedur. Jadi kegiatan usaha yang ada di Kota Probolinggo juga tidak serta-merta kami bisa menutup, tapi tetap kami melakukan proses, proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk selanjutnya nanti bisa ditambahkan penjelasan dari Dinas Perhubungan. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perhubungan mau apa ya, Pak? Menyambung ya? Saya ingin dijelaskan saja sebetulnya dari proses yang disampaikan Pak Abbas. Silakan Pak Agus untuk menyampaikan kesimpulannya. Pak Abbas, minta tolong mic-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak Wali Kota Lira beserta jajaran, teman-teman LSM yang hadir dan teman-teman pers yang hadir, kami hormati manajemen PPA dan Pak Aditya yang hadir, teman-teman OPD yang hadir pada ADP sore ini. Kami menyampaikan lanjutannya dari Pak Kepala Dinas Presiden, Pak. Jadi pada waktu 2022 kami sudah disub, dan itu memang marak-maraknya 2021 ke 2022 itu berkembangnya titik di Migajoan di depannya, dan itu kawasan KTL, sehingga pada 2022 itu sepanjang di situ Krudit kami sering turun dari petugas, masih lesan menyampaikan himbauan dan sebagainya di manajemen Gajoan yang di Kota Probolinggo. Tapi manajemen di sini tidak respon karena memang hanya layanan, Pak, di sini. Jadi manajemen secara perubahan itu ada di manajemen induk, Pak. Yang di sini ini nggak bisa meneruskan dan sebagainya, masih menyampaikan kepada manajemen induk. Nah, respon ke sini ini kami selalu nunggu. Sepanjang 2022, sepanjang 2023 kami Dinas Perhubungan, karena ini yang bertatapan langsung dengan masalah setiap hari adalah kruditnya parkir. Nah, di medsos, di Banggar, DPR pun di komisi kami juga selalu ya apa solusinya tindakan di sub itu untuk menangani macetnya parkir di situ. Ini 2022, 2023, lanjut 2024. 2022 itu sudah ada tim pengawasan yang turun ke sana untuk monitor, Pak. Berita acaranya juga sudah ada, kami juga dilibatkan. Memang dari awal tidak ada andalalim di 2019 ini karena memang tidak termasuk andalalim, Pak, karena hanya 50 kursi di bawah.
Dan di perkembangannya kami secara lisan menyampaikan juga 2022, 2023, 2024 mengutip dari berita acara 2022. Jadi berita acara pengawasan tempat usaha yang dilakukan oleh timnya perizinan ini berita acaranya untuk memeriksa dalil karena perkembangannya dirasa lebih dari 100 kursi. Sampai 2024 ini masih lesan semua, maksudnya teguran desa, mengatur di situ dan sebagainya. Sampai dengan di Mei 2024. Ini catatan kami di 2024 Mei tertulis Pak, kami menolak pemerintah perizinan untuk mengusulkan pada rapat berikutnya mohon dapatnya Monef ini turun lagi ke Miga Cuan, sehingga turunlah di bulan November 2024 itu turun. Kami mendapat kami tiap-tiap perizinan tim teknis OPD LHPU itu Monef perkembangan update dari Miga Cuan, sehingga kami ada 4 item yang berkaitan dengan Miga Cuan. Salah satu Pak itu masang bom yang bunyinya adalah bahwa di tempat depannya Miga Cuan, karena itu jalur KTL, tidak boleh ada yang parkir dari pengunjung Miga Cuan, baik di sisi timur maupun barat. Yang kedua, biarpun kami ada rambu yang tidak boleh parkir di timur jalan di depan Miga Cuan maupun di depan BCA. Yang kedua, Miga Cuan memasang orang untuk mengatur supaya kalau memang itu roda 2 parkir di dalamnya Miga Cuan ini masih menampung, boleh masuk diparkir di dalam pagar. Ini kurang lebih 50 sepeda motor bisa. Untuk roda 4 hanya menurunkan penumpang kendaraannya roda 4 supaya tidak parkir di tepi jalan. Nah ini poin yang kedua dari rekomendasi yang disub.